Kembali lagi bersama saya Rian di sini. Di mana lagi kalau bukan di channel Begini Ceritanya. Bagaimana kabar kalian yang selalu ingin hidup awet muda dengan kecantikan dan ketampanan yang abadi? Siap-siap, karena kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul The Old Guard. Film ini bercerita tentang sekelompok tentara bayaran abadi yang memiliki kemampuan beregenerasi yang membuat mereka bisa hidup, mati, hidup lagi. Penasaran kan seperti apa ceritanya? Oke, daripada berlama-lama, kita langsung ke pembahasannya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita mulai, buat kalian yang suka channel ini silahkan langsung subscribe aja agar kalian tidak ketinggalan update film terbaru dari channel ini. Kalau sudah, begini ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa mayat yang tampak baru saja diberondong oleh seseorang. Kemudian seorang pria yang kebelet pipis saat di lampu merah sedang mencari toilet umum. Ternyata bukan. Ternyata pria bernama Boker itu akan menemui seorang wanita gonjes bernama Andy yang tak lain adalah komandannya. Untuk kemudian dibawa menemui rekan setimnya yang terlihat sudah menunggu kedatangan mereka untuk menjalankan misi rahasia yang mereka terima. Perkenalkan, pria yang mirip Van der Sar ini bernama Ho, dan yang mirip M. Salah ini adalah Mo. Mereka berdua adalah Ho dan Mo. Lalu scene beralih kepada Andy dan Boker yang terlihat akan menemui seseorang. Dan ini dia Lamhot. Lamhot adalah seorang pensiunan CIA yang resign akibat teror DC pinjol yang kini berprofesi sebagai maklar pembunuh bayaran. Dan kedatangan Boker dan Andy kali ini tak lain adalah untuk mengetahui informasi selanjutnya terkait misi mereka ke Sudan. Si Lamhot pun menjelaskan kalau mereka akan mendapatkan tugas untuk menyelamatkan 17 anak kecil yang disandra oleh sekelompok teroris kejam. Dan untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan saat bernegosiasi, ternyata Ho sudah mengintai mereka dari kejauhan. Untuk menjaga kepuasan pelanggan, Andy dan tim pun segera bergerak langsung ke lokasi TKP yang sudah mereka dapatkan sebelumnya dari si Lamhot. Dan setelah tiba di lokasi target, aksi pun dimulai. Dengan kemampuan mumpuni dan pengalaman selama ratusan tahun, mereka pun berhasil merangsek masuk ke dalam target dan ternyata tenang guys, kemampuan regenerasi mereka tidak akan membuat mereka tewas semudah itu. Karena saat mereka hidup lagi setelah diberondong ratusan peluru, mereka kemudian dengan cepat menghabisi orang-orang suruhan itu. Dan saat itu juga Andy sadar kalau mereka sedang dijebak oleh si Lamhot. Lalu keesokan harinya, agar tidak terlacak, Andy dan tim pun segera menghilangkan segala jenis jejak mereka. Dan karena apa yang mereka rahasiakan selama ini sudah terbongkar, Andy kemudian memutuskan untuk memburu si Lamhot yang jadi saksi tunggal. Scene kemudian memperlihatkan sekelompok tentara Amerika yang terlihat sedang mencari seorang teroris di sebuah pemukiman di Afghanistan. Dan tampak seorang prajurit wanita berambut gimbal bernama Riris sedang mendapatkan informasi yang ia cari dari salah satu anak buahnya. Mendengar itu, Riris pun segera bergegas memburu target yang mereka cari yang ternyata berada di sebuah rumah warga yang ditamengi oleh beberapa wanita dari warga setempat. Setelah berhasil berdiskusi dengan para wanita itu, akhirnya Riris dan tim akhirnya melumpuhkan pria itu. Tapi tiba-tiba sebelum tewas, si teroris berhasil menggorok leher Riris yang membuat Riris harus meregang nyawa.
Scene kemudian beralih ke Andy yang dalam perjalanan tiba-tiba mengalami kejadian aneh. Terlihat Andy dan tim mendapatkan mimpi yang sama yang memperlihatkan seorang wanita spesial yang seperti terhubung kepada mereka. Menyadari keanehan itu, sebagai pemimpin, Andy pun meminta Booker, Ho, dan Mo berangkat lebih dulu ke Prancis. Sementara dia akan membereskan urusan mimpi mereka terlebih dahulu. Scene kembali ke pangkalan militer Amerika yang sudah heboh akibat berita Riris yang hidup kembali setelah sempat tewas dibunuh oleh seorang teroris. Sementara di tempat lain, terlihat seorang pria bernama Soleh, pemilik sebuah perusahaan farmasi, sedang memperkenalkan program riset produk kesehatannya guna mencari investor yang bersedia membiayai riset yang akan ia jalankan. Dan ternyata si Lamhot pun ada di sana, guys. Nah, benar kan? Ternyata Lamhot dan Soleh adalah otak dari kejadian beberapa waktu lalu yang menimpa Andy dan rekan-rekannya. Terlihat saat Lamhot menerima instruksi tentang Andy dan timnya yang harus tetap diburu demi riset untuk menciptakan obat awet muda. Sementara di tempat lain, Riris yang masih bingung dengan apa yang terjadi dengannya terlihat tiba-tiba mendapat perintah menemui atasannya untuk misi berikutnya. Karena penasaran dan tegang saat menunggu misi apa selanjutnya, ia pun mencoba menenangkan diri. Dan saat sang komandan menghampirinya, tiba-tiba Andy yang berhasil menyusup ke pangkalan militer pun segera membawa Riris ke suatu tempat. Tapi saat di perjalanan, Riris pun terbangun dan berusaha kabur setelah menyadari kalau dirinya sedang diculik. Dan saat berusaha kabur, tiba-tiba Riris yang masih tetap hidup meski terkena tembakan pun mencoba berontak. Sebelum akhirnya Andy berjanji akan memberitahu apa sebenarnya yang sudah terjadi kepadanya setelah berhasil menemui seseorang. Lalu setibanya mereka di pangkalan udara rahasia yang akan membawa mereka pergi dari tempat itu, Riris semakin bingung dengan kondisi pesawat yang dipenuhi narkoboy itu. Ia mengira kalau ia sedang diculik oleh komplotan bandar narkoboy. Di perjalanan mereka ke Prancis, Andy berkata kalau Riris harus menerima kenyataan tercipta sebagai manusia aneh. Setelah melihat Riris yang masih frustasi dengan semua peristiwa yang dialaminya. Tak lama kemudian, Riris terlihat mencoba untuk kembali ke pangkalan dengan berusaha mengancam pilot dan Andy yang ternyata gagal setelah Riris tertipu saat Andy berpura-pura menembak pilot agar Riris membuka ikatan Andy untuk mengambil alih kemudi pesawat. Dan saat Riris membuka ikatannya, perkelahian pun terjadi. Dalam perkelahian itu tampak Riris berusaha keras untuk menjatuhkan Andy. Dan akhirnya perkelahian pun berhenti setelah Andy berhasil mematahkan tangan dan kaki Riris. Kemudian Andy kembali meminta Riris untuk menerima semua dan siap bergabung bersama tim. Singkat cerita, mereka pun tiba dan mulai saling memperkenalkan diri. Dari percakapan mereka, ternyata Andy, Booker, Ho, dan Mo sudah menjadi tentara bayaran sejak ratusan tahun yang lalu. Dan yang tertua dari mereka adalah Andy. Mereka mampu meregenerasi tubuh mereka dan mereka juga bisa mati selamanya ketika waktunya sudah tepat. Lalu saat sedang beristirahat, Riris tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya tentang seorang wanita yang tiba-tiba muncul dari bawah laut yang kemudian ia ceritakan kepada Andy. Lalu Andy pun menceritakan sebuah legenda sebelum tim ini dibentuknya yang ternyata dulunya Andy hanya berdua dengan seorang wanita bernama Queen yang memiliki kemampuan yang sama. Mereka kemudian terpisah setelah warga menuduh mereka sebagai penyihir karena kemampuan yang mereka miliki yang membuat Queen dikurung dan dibuang ke tengah laut. Dan sejak itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Singkat waktu,
Saat Andy dan Riri sedang cari angin dan ngobrol ringan di tengah malam, tiba-tiba obrolan mereka terhenti akibat suara tembakan yang terdengar dari tempat persembunyian mereka. Saat mereka bergegas memeriksa, betapa kagetnya mereka setelah melihat keadaan sekitar dan mendapati Boker sedang terluka parah. Dan setelah tersadar, Boker mengaku hanya mendengar suara ledakan, lalu tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tak mau sesuatu terjadi kepada Ho dan Mo, Andy pun memutuskan untuk menghadapi orang-orang suruhan si Lamhot itu dan meminta Boker dan Riris menunggu aba-aba darinya. Meski sesekali tembakan mengenai tubuhnya, akhirnya Andy berhasil menyingkirkan para orang suruhan itu. Dan setelah mendapat aba-aba, mereka pun tancap gas untuk menyusul beberapa orang suruhan yang sempat berhasil membawa Ho dan Mo. Sementara di tempat lain, saat Ho berusaha membangunkan Mo, salah satu orang suruhan itu sedang berusaha membuli mereka dengan berkata kalau mereka adalah sepasang kekasih. Ho pun menjawab mereka dengan kata-kata dan sebuah aksi yang membuat mereka diam 1000 bahasa. Ternyata komplangi guys. Setelah tiba-tiba di markas mereka, Lamhot dan anak buahnya pun membawa Ho dan Mo menemui Soleh. Dan terlihat Soleh menyambut mereka dengan ucapan terima kasih karena sudah bersedia menjadi bahan uji coba riset yang sampelnya akan diambil dari tubuh mereka untuk dijadikan obat awet muda. Sempat mendapat hadiah tandukan dari Ho, Soleh kemudian menusuknya dengan tujuan untuk membuktikan kabar kemampuan beregenerasi yang ia dengar. Setelah membuktikannya, ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk segera melumpuhkan mereka, untuk kemudian memulai proses pengambilan DNA dan jaringan dari tubuh kedua orang itu. Melihat Soleh sudah mulai di luar batas, tampak Lamhot memperingatkan Soleh untuk tidak macam-macam, karena kesepakatan mereka hanyalah riset, tidak lebih dari itu. Sementara di tempat lain, Andy yang dalam kondisi terluka terlihat sedang galau dan teringat saat salah satu dari timnya yang sudah kehilangan kemampuannya yang berujung pada kematian. Sementara itu, Soleh tampak sudah memulai proses risetnya. Terlihat saat Mo berkata kepada Soleh dan anak buahnya kalau mereka tidak akan pernah berhasil. Singkat cerita, tibalah Andy dan tim di lokasi persembunyian Lamhot. Tampak Riris menolak untuk ikut dalam aksi ini yang kemudian membuat Andy pasrah, lalu meminta Riris untuk meninggalkan tempat ini sembari memberinya sepucuk pistol untuk jaga-jaga. Dan saat Riris akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ia melihat beberapa kendaraan mengarah ke lokasi Andy dan Boker. Menyadari nyawa rekannya sedang terancam, ia pun berniat kembali. Dan betapa kagetnya saat ia memeriksa senjata, ternyata pistol yang dia dapatkan dari Andy ternyata tanpa peluru. Sementara di tempat lain, Andy dan Boker akhirnya berhasil menemukan Lamhot. Tapi tiba-tiba ternyata Boker berkhianat guys. Dan ia melakukan semua ini adalah sama seperti Lamhot yang ingin riset itu berhasil, agar tidak ada orang yang kita sayangi yang harus mati akibat penyakit yang dideritanya, seperti istri si Lamhot dan juga anak si Boker. Namun, saat Boker melihat luka tembak Andy yang tak kunjung sembuh seperti biasanya, Boker pun panik dan kesal ke Andy karena tidak memberitahu hal itu sebelumnya. Dan Andy berkata kalau tidak ada yang abadi di dunia ini, Ker. Tak lama kemudian, Soleh dan anak buahnya pun muncul dan kaget ketika melihat Andy yang tengah terluka. Namun, apa yang dilihatnya tidak mengurungkan niatnya untuk melanjutkan proyek obat awet mudanya. Karena jika tidak bisa hidup abadi, minimal ratusan tahun jadilah. Andy dan Boker pun akhirnya diringkus. Melihat semua ini, Lamhot pun berubah pikiran dan meminta Soleh untuk menghentikan risetnya. Tapi semua sudah terlambat. Andy dan tim akhirnya sudah berada di laboratorium. Mo berkata kalau ia tidak menduga Boker akan mengkhianati mereka. Dan penyesalan pun muncul di hati si Boker. Sementara Riris berhasil menemukan Lamhot yang terlihat menyesal atas semua yang sudah ia perbuat.
Lamhot kemudian memberitahu Riris tentang Andy yang sudah dibawa ke laboratorium untuk dijadikan sebagai bahan riset, sembari menjelaskan asal-usul Andy dan timnya yang ternyata sudah menjadi tentara bayaran sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi meski begitu, mereka tetap tidak bisa hidup abadi karena saat ini Andy sedang sekarat akibat luka tembak di perutnya. Dan Lamhot juga mengaku menyesal karena ulahnya sudah membuat nyawa banyak orang melayang, dan semua hanya karena istrinya yang tak mungkin kembali lagi. Singkat cerita, setelah menyesali perbuatannya, Lamhot pun berniat menebus kesalahannya dengan membantu Riris untuk menyelamatkan Andy dan timnya. Tampak Riris melarang Lamhot yang berniat ikut bertempur karena risikonya terlalu besar. Singkat waktu, tak sabar ingin menyelesaikan semua ini, Riris pun memulai aksinya. Setelah mati, hidup lagi, hidup dan hidup lagi, akhirnya Riris pun berhasil menemukan Andy dan tim. Saat melepas semua ikatan, Ho sempat meminta Andy untuk tidak membuka ikatan Boker yang sudah mengkhianati mereka. Tapi karena Andy tahu alasan Boker melakukan itu, Andy pun memberi Boker satu kesempatan dan meminta kalau kali ini dia harus bisa dipercaya. Dengan kekuatan penuh dan personel yang sudah lengkap, Andy dan tim pun terlihat menggiling dan tidak memberi ampun anak buah Soleh satu persatu sampai akhirnya. Ledakan itu akhirnya membuat Ho dan Mo harus terpisah dari tim. Sementara di tempat lain, Riris terlihat kewalahan menghadapi musuh, dan Andy harus menghadapi musuh dengan alat seadanya. Setelah berhasil membersihkan hama-hama itu, mereka kemudian berpencar untuk mencari Soleh. Sementara Soleh dan anak buahnya tampak sudah menunggu kedatangan Andy dan timnya, tapi tiba-tiba di luar dugaan, ternyata Ho membuat kejutan yang membuat orang kepercayaan Soleh tewas di tangan si Ho. Dan saat Andy dan Riris akan memeriksa keadaan Ho, tiba-tiba Soleh pun muncul sembari mengacungkan senjatanya. Tapi dengan teknik berpura-pura seperti di pesawat, Riris pun berhasil merangkul Soleh dan terjun dari lantai setinggi itu. Setelah misi selesai, Andy dan tim pun meninggalkan tempat itu. Lalu beberapa waktu kemudian, tampak Andy dan tim terlihat sedang musyawarah terkait nasib Boker selanjutnya. Dan setelah mendapat hasil mufakat, dengan penuh pertimbangan mereka pun memutuskan untuk menindak si Boker dengan tidak boleh ikut bergabung dalam setiap kegiatan mereka selama 100 tahun dari sekarang. Mau tidak mau, Boker pun menerima hukuman itu karena ini adalah kesalahannya. Setelah meninggalkan Boker, mereka kemudian menemui Lamhot untuk meminta pertanggungjawaban. Dan untuk Lamhot atas kesalahannya yang sudah memakan banyak nyawa, Andy memberikan hukuman wajib mencarikan mereka job dengan harga yang sesuai dengan tingkat risiko, dan mereka akan berbagi hasil. Setelah beberapa waktu, tampak Boker yang lagi fly dan dengan sebotol ciu di tangan terkaget setelah melihat Queen ada di kamarnya, dan film pun tamat. Itu dia guys alur cerita film The Old Guard. Dalam film ini kita bisa simpulkan kalau keabadian itu hanya milik Tuhan, dan apa yang sudah diambilnya tidak akan pernah bisa kembali meski dengan cara apapun. Lalu melihat Queen yang sudah kembali, apakah Boker dan Queen akan bergabung bersama Andy? Atau justru sebaliknya? Kita akan saksikan kelanjutannya di video selanjutnya hanya di channel ini. Dimana lagi kalau bukan di channel Begini Ceritanya. Sampai bertemu kembali dan bye-bye.